Shalom, jemaat BIC yang ada di rumah. Shalom. Kita kembali ibadah pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Di saat ada pujian penyembahan yang dinaikkan dalam hati, di situ kuasa Allah akan bekerja. Amin. Tuhan mampu memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bersamamu Tuhan kami tenang. Bersamamu Tuhan kami kuat. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan kami merasa tenang. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat Ya Tuhan. padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu,
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Ku ingin selalu ya Tuhan. bersekutu Ini kerinduan denganmu, kami Tuhan. menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah Tuhan kalau kami berada dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau beserta dengan kami Tuhan. Ini setiap kehidupan kami, ini penyembahan kami yang kami mau naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kami mau menyerukan nama-Mu Tuhan. Kau besar, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Nama Yesus, nama yang membebaskan kita semua. Amin. Nama Yesus, nama yang menguatkan kita semua. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu, nama yang membebaskan kami.
firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita semua untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kau berkuasa Tuhan.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanyalah Engkau-lah sumber kekuatan, Engkau-lah sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu hanya untuk memuliakan, menyenangkan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itulah yang menjadi kekuatan dan menuntun dalam setiap kehidupan kami, untuk kami lebih lagi kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan terlebih Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan pimpin dan Tuhan tolong, bila kuat kuasa Roh Kudus sendiri yang memeteraikan dalam kehidupan hamba-Mu untuk memberkati kami pada malam hari ini. Dengan kebenaran firman-Mu kami terima dengan ucapan syukur, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, senang jumpa lagi Dewasa Muda GPDI Sahabat Allah Jakarta. Walaupun kita tidak jumpa secara langsung, namun saya percaya di balik semua yang Tuhan perkenankan, ada anugerah Tuhan limpah bagi semua kita. Anda semua pasti sudah diberkati dalam pujian dan penyembahan. Saatnya tiba kita mendengarkan firman Tuhan. Namun, mari kita lebih dulu berdoa untuk mempersilahkan Roh Kudus beracara sepenuhnya, menjamah setiap kita, sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan pun yang menerimanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah dalam lawatan Tuhan. Kami jumpa di udara dalam anugerah Tuhan. Pujian penyembahan mempersiapkan kami agar kami memiliki tanah yang baik, agar benih yang begitu berkualitas, yakni sabda-Mu, jatuh di tanah yang subur dan akan semakin bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Dan kami menjadi umat yang tak tergoyahkan karena kuasa firman yang terus kami lakukan dan semakin berkenan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, kami percik dengan darah Yesus, sehingga tempat kami berada menjadi tempat lawatan, tempat hadirat Tuhan, tempat di mana secara khusus kami jumpa secara pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus Tuhan, berbicaralah, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, hari ini kita jumpa dan akan membicarakan tema tak tergoyahkan. Dari Lukas 6 ayat di sini terteranya 47, tapi saya tambahkan dari 46 hingga 49. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku, mendengar perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Ayat-ayat inilah yang menghadirkan tema tak tergoyahkan. Nah, saudara-saudara, memang berbahagialah setiap kita kalau kita mencapai tingkat iman yang tak tergoyahkan. Saya kadang menyebutnya sebagai iman yang tak tergoncangkan. Wah, luar biasa. Nah, ayat-ayat bacaan ini memberikan petunjuk bagaimana kita mencapai tingkat iman yang apapun terjadi, kita tetap kokoh di dalam Tuhan sehingga Tuhan dipermuliakan. Karena Beliau penolong yang sejati, pembela sempurna yang tidak akan pernah gagal. Ayat 46 di sini memberikan alasan kenapa satu ketika kita bisa kokoh dan tak tergoyahkan dalam segala situasi. Di sini dikatakan demikian. Ayat 46 dari Lukas 6. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di sini ada penjelasan tentang bagaimana seorang yang menyapa Yesus sebagai Tuhan, dia tahu konsekuensinya.
Ya, walaupun di sini tidak sekedar sapaan, karena dalam bentuk seruan, berseru kepada Tuhan. Ketika saya mengamati terjemahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata berseru tidak sekedar suara nyaring. Ternyata kata berseru di sini memanggil dalam rangka mendapatkan perhatian, saudara-saudara. Bagaimana kita mendapatkan perhatian Tuhan ketika kita berseru kepada Tuhan, namun kita tidak melakukan perkataan Tuhan, saudaraku. Kenapa demikian? Ternyata penyebutan Tuhan itu berkaitan dengan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mari saya berikan pembanding. Kata Tuhan dengan Tuan hanya beda sisipan H di tengah. Ya, Tuan dalam pergaulan sosial kemasyarakatan dipahami sebagai bos. Tapi begitu disisipkan H di tengah, yakni Tuhan, pengertiannya menjadi Tuan di atas segala yang dipertuan, bos di atas segala bos, penguasa di atas segala penguasa, nanti berujung dengan raja di atas segala raja. Nah, jadi memang kalaulah kita berseru atau menyapa Yesus sebagai Tuhan, mari sadar bahwa sesungguhnya kita ada di bawah kedaulatan Tuhan dengan catatan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Ia sabdakan, apapun perintah kehendak Tuhan, itu kita lakukan, saudara-saudara. Nah, apa jadi? Kalau kita benar menyapa Yesus sebagai Tuhan dan perkataannya, firman-Nya kita benar lakukan, maka kedaulatan Tuhan berlaku. Dan pemahaman tentang kedaulatan Tuhan berlaku berarti kita ditempatkan atau diposisikan oleh Tuhan di bawah kekuasaannya. Ya, Anda bisa bayangkan ketika kita ada di bawah kekuasaan Tuhan, maka perlindungan, covering Tuhan itu benar-benar faktual. Kita akan temukan dalam perjalanan hidup ini, kita menjadi Kristen yang kokoh dan tak tergoyahkan. Mari saya berikan pembanding, ya. Ketika Orde Baru berkuasa di negeri kita, dipimpin oleh Presiden Soeharto, ketika itu ada populer atau ada sebuah suasana di mana hal membackingi itu begitu kental di tengah kehidupan masyarakat kita. Satu ketika orang bisa berkata, jangan sentuh dia orang cendana. Itu kalau personal. Kalau sebuah perusahaan, misalnya perusahaan itu ada masalah dan pihak tertentu ingin mempermasalahkan, ingin mengajukannya sebagai sebuah kasus. Satu ketika begitu ditemukan bahwa salah satu pemilik saham adalah cendana, maka pihak-pihak tersebut akan segera mundur. Anda bisa bayangkan ya, bahwa ketika siapapun di zaman Orde Baru dikatakan sebagai orangnya Presiden Soeharto, orang cendana, maka dia begitu kokoh sehingga tidak bisa disentuh, tidak bisa digoyang, nggak bisa digoyahkan. Nah, saudara-saudara bayangkan kalau kita di bawah kedaulatan Tuhan, kalau kita diposisikan oleh Tuhan di bawah kekuasaannya, maka perlindungan Tuhan, maka covering Tuhan itu yang berlaku atas kita. Kita menjadi pribadi yang kokoh dan tak tergoyahkan. Dalam pemahaman yang lain, ketika kita benar kuat di dalam Tuhan, yakni Efesus 6 yang ke-10, maka kita akan diposisikan oleh Tuhan di dalam kekuatan kuasanya, yang dalam bahasa asli itu kratos, sehingga kita menjadi seorang yang tak tersentuh dan tak terhenti, untouchable, yang unstoppable, luar biasa. Nah, itu pada ayat yang ke-46. Kenapa satu ketika kekristenan itu demikian kokoh dan tak tergoyahkan? Ya, itu terjadi ketika kita benar-benar tidak hanya menyapa Yesus sebagai Tuhan, tapi perkataan Tuhan benar kita lakukan. Dan pada ayat 47 itu diberikan caranya. Bagaimana caranya sehingga kita sampai pada satu tingkat kehidupan iman percaya yang tak tergoyahkan. Ayat 47 di sini saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, kita semestinya orang yang datang kepada Tuhan. Ya, yang kedua, kita mendengarkan perkataan Tuhan, dan yang ketiga, serta melakukannya. Ayat 47 mengatakan begini, setiap orang yang datang kepadaku, dan yang kedua, mendengarkan perkataanku, yang ketiga, serta melakukannya.
Wow, luar biasa. Inilah caranya ya. Jadi kita harus menjadi Kristen yang mendatangi Tuhan, yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba introspeksi sejenak. Anda Kristen yang benarkah mendatangi Tuhan? Kalau memang benar, kapan waktunya? Karena kalau saya amati ada beberapa kelompok. Ada orang yang menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan tahunan. Ya, yang populer dengan sebutan kristal, Kristen Natal. Nah, kenapa dia suka muncul di masa raya Natal? Biasanya kalau sudah muncul masa raya Natal, di dalamnya ada perayaan Natal atau pesta Natal, ada banyak acara menarik, plus ada apem dan bakpao alias konsumsi, saudara-saudara. Sehingga seringkali yang lama tidak beribadah bermunculan dalam acara Natal. Nah, yang kedua, ada orang yang datang kepada Tuhan per tahun 4 kali. Ini biasanya Kristen Hari Raya. Berarti tidak hanya Natal, Pentakosta, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Nah itu dia. Kelompok yang ketiga, ini Kristen yang datangnya per bulan sekali. Kalau ditanya, kapan kamu datang kepada Tuhan? Ya per minggu pertama lah. Loh kok minggu pertama saja? Ya, kan ada perjamuan kudus, itu penting buat kita. Nah, inilah Kristen perjamuan kudus yang datangnya sebulan sekali. Diharapkan kita Kristen yang datang kepada Tuhan bukan yang sekali setahun, 4 kali, atau yang 12 kali, tapi yang 365 kali. Berarti tiap hari kita menghampiri Tuhan. Saya mengamati ini kelompok yang membangunkan fajar. Fajar, yang dimaksudkan fajar itu matahari. Sebelum matahari terbit, dia sudah sujud menyembah Tuhan. Dia sudah berdoa, sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Harap sih, bagi setiap kita yang semakin intim, semakin memahami bahwa 365 hari pun bisa jadi kita rasa tidak cukup. Kenapa? Karena Alkitab berkata, nafas hidup orang percaya adalah doa. Berarti komunikasi kita dengan Tuhan itu bisa per menit, bisa per detik kalau dipahami sebagai informal communication ya. Karena kita, hati kita yang terus bicara dengan Tuhan, kita akan terus merasakan hadirat Tuhan dalam segala situasi. Anda kalau sudah semakin menikmati betapa indahnya keintiman dengan Tuhan dalam segala situasi, hati Anda bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, harap-harap sih Anda seorang yang benar-benar datang kepada Tuhan ya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan pun, kalau digambarkan secara berjenjang, saya gambarkan seperti ini. Ada orang yang mendekat hingga satu ketika melekat, bahkan ada di hati Tuhan ya. Bicara datang kepada Tuhan dalam bentuk ibadah, pemahaman ibadah agama apapun sama. Coba tanya, agama mana saja? Kamu orang percaya? Oh jelas. Beribadah? Pasti. Dalam rangka apa? Nah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yang kupercayai. Nah itu dia. Nah kalau kita hanya datang mendekat tanpa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, biasanya nanti menjadi rutinitas ya, sehingga memang tertib tiap kali ibadah, tapi tanpa pengalaman jumpa Tuhan secara pribadi, maka rasanya kita tidak akan pernah melekatkan hati dan kehidupan dalam tangan Tuhan. Kita di zaman sekolah minggu kan suka nyanyi, Yesus pokok dan kita carang. Nah, jadi bagaimana seorang Kristen itu tak terelakkan. Dia sebagai carang harus selalu melekat pada pokok. Karena pokok itulah sumber kehidupan. Sehingga apapun yang mengalir pada pokok, dia pasti akan muncul. Dia akan mengalir pada carang itu sendiri. Nah, harap-harap sih Anda ketika beribadah, karena sesungguhnya dengan sungguh hati engkau beribadah, sehingga engkau tidak hanya mendatangi Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, Anda mengalami saat-saat indah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga engkau memastikan engkau seorang yang tak terpisahkan, melekat kepada Tuhan. Namun ada tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana halnya Daud. Daud ternyata tidak hanya melekat, kata Alkitab, dia ada di hati Tuhan. Bayangkan kalau kita ada di hati seseorang, tidak hanya selalu diingat, seringkali banyak kejutan, banyak surprise yang kita temukan. Ya, apalagi kalau kita ada di hati Raja di atas segala raja.
Jadi hal yang pertama, bagaimana kita satu ketika paham tentang menjadi Kristen yang kokoh dan tak tergoyahkan. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang benar beribadah kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang biasa datang hanya per Natal, ayo sadar bahwa nafas hidup ini datang dari Tuhan dan masa depan adalah milik Tuhan dan Tuhan punya rancangan yang terbaik. Mari tingkatkan, jangan hanya per Natal. Mungkin kamu tingkatkan jadi per hari raya. Bagus. Anda sudah bertekad sampai per perjamuan. Itu lebih indah. Anda lebih maju lagi. Tiap hari Anda membuka hari baru bersama Tuhan. Anda menghampiri tahta kemurahan kemuliaan Tuhan. Anda membangunkan fajar. Luar biasa. Anda jumpa Tuhan hari demi hari. Ketika Anda semakin intim, Anda akan sadar betapa nafas ini menggambarkan komunikasi kita dengan Tuhan. Bahwa kita benar umat yang tak terpisahkan. Oke, hal yang kedua. Untuk apakah kita datang kepada Tuhan? Firman pada ayat 47, ini kan dalam rangka kita datang dan mendengarkan suara Tuhan, perkataan Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, bahwa Tuhan dan perkataannya atau firman itu satu kesatuan. Bagaimana kita mengakui Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat, namun perkataannya, namun firmannya tidak dilakukan. Mana bisa? Ya, jadi hal yang kedua, kita tidak hanya sekedar datang, tapi kita benar rindu mendengar perkataan Tuhan. Ya, walau dalam bahasa Indonesia, hal mendengar kadang-kadang bisa rancu. Kalau dalam bahasa Inggris bisa dibedakan. Ya, hearing dan listening itu sama-sama tentang mendengar. Kadang-kadang orang beribadah kepada Tuhan, ketika firman disampaikan, dia mendengar, tapi sayang tidak menyimak. Ya, kalau dalam sebuah pendidikan, seorang guru kadang-kadang kalau muridnya tidak kunjung paham, kadang-kadang dia akan katakan, you are here but never listen. Kamu benar mendengar pelajaran ini, tapi kamu tidak menyimak. Pantas tidak ada peningkatan. Karena kalau bicara awalan yang mendengar, kalau benar listening, mendengar dalam pengertian menyimak, nanti pada akhirnya Anda akan melakukannya. Saya gambarkan dalam bentuk 4M. Mendengar, mengerti, menyadari, menghayati. Kalau Anda benar-benar mendengar, Anda kalau benar menyimak, listening, Anda punya harapan untuk mengerti. Kalau Anda sekedar mendengar, Anda tidak fokus, Anda tidak sepenuh hati, sulit untuk bisa mencapai pengertian yang dimaksud. Ya, jadi kalau benar mendengar, Anda akan mengerti. Kalau benar mengerti sebagai bukti, engkau harus menyadari. Artinya ada proof, ada bukti dalam bentuk perubahan hidup. Ya, orang sebagai bukti kalau dia mengerti, hidupnya berubah. Kalau benar mengerti, ya. Kadang-kadang memang ada terjadi seperti ini. Ngakunya ngerti, tapi tidak ada perubahan. Berarti dia tidak bisa buktikan kalau dia benar-benar mengerti. Kalau dia mengerti dan berubah, itu fakta yang membuat Kristen akan sampai pada pelaksanaan, melakukan sabda, melakukan firman Tuhan. Ya, saya kasih contoh begini. Misalnya orang merokok, coba tanya orang yang sedang merokok, karena iklan, kalau Anda beli rokok itu iklan ancaman rokok terhadap kesehatan itu juga dipaparkan di situ ya. Coba tanya, kamu ngerti nggak bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan? Pada umumnya mereka berkata, ngerti, kenapa tetap merokok? Berarti walau mengerti, sayangnya dia tidak menyadari. Ya, saya dulu perokok 3 bungkus per hari. Tapi begitu saya ngerti, maka dilepaskan. Ya, itu saya tinggalkan. Dan dalam anugerah pasti bisa. Walaupun pada awalnya tidak mudah memang, tapi percayalah bisa dalam anugerah Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Ya, orang yang senang ngebut, coba tanya, kamu ngerti nggak ngebut itu berbahaya untuk dirimu dan orang lain? Ngertilah, kok tetap ngebut? Nah, Anda ngerti, sayang tidak menyadari. Kalau Kristen benar-benar mendengarkan perkataan Tuhan, Anda punya harapan mengerti. Kalau Anda benar mengerti, kehidupanmu berubah. Nah, diharapkan perubahan ini tetap. Jangan temporary.
jangan up and down ya. Kalau ini terus berlanjut, Anda punya komitmen yang kuat mencapai tingkat integritas, maka diawali dengan benar mendengar, sehingga dia mengerti, dan terjadilah perubahan kehidupan yang dinamakan menyadari, dan sampailah pada tahap yang keempat, menghayati. Ini sudah dalam bentuk pelaksanaan dalam hidup sehari-hari. Di Indonesia pernah digalakkan apa yang dinamakan P4. Kenapa perlu ada P4? Ya, penekanannya pada salah satu P itu penghayatan akan Pancasila ya. Ketika Pancasila benar dihayati, benar ada dalam kehidupan sehari-hari, maka negeri ini walaupun ribuan pulau, ada ribuan suku bangsa, ada banyak agama, tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saudara-saudara, jadi memang penting kita tidak hanya datang kepada Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan dan Tuhan bersabda, Tuhan berfirman, kita mendengar dengan fokus, dengan sepenuh hati. Ya, sehingga kita sampai pada tahap yang ketiga, yakni melakukan firman. Kenapa tahap ini memunculkan seorang Kristen yang kokoh dan tak tergoyahkan? Karena ketika engkau melakukan firman, firman yang adalah Tuhan, maka kuasa firman itu akan muncul untuk membela kehidupan para pelaku firman. Ya, kuasa firman dalam bahasa Yunani itu energo. Ketahuilah kalau engkau mendengar firman dan rema bagimu, dan bukti bahwa engkau menerimanya dengan sepenuh hati sebagai rema dan engkau lakukan, kuasa firman membuktikan kehadirannya, membuktikan kedikdayaannya. Sehebat apakah kuasa firman yang disebut energo? Alkitab berkata, Allah berfirman, semesta tercipta. Jadi Anda bisa bayangkan, perkataan Tuhan yang kita lakukan, firman yang benar kita hidupi sehari-hari, itu mendatangkan sebuah kehidupan yang kokoh, yang tak tergoyahkan. Ya, makanya pada 48 dikatakan demikian. Disamakan dengan apakah dia ya? Karena kalimat terakhirnya tadi, aku akan nyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48 berkata, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ya, saya memahami ini sebagai rumah atau bangunan iman. Ya, iman yang mengalami proses pertumbuhan sedemikian rupa, ya, yang dibangun sedemikian rupa hingga suatu ketika sedemikian kokoh dan tak tergoyahkan. Karena di sini nanti dimunculkan satu keadaan, ya, di kalimatnya berkata, ketika datang air bah. Ini bukan air yang kecil-kecilan, ini air bah dan banjir yang melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Kenapa? Karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, cara membangun rumah iman itu harus mencapai tingkat tak tergoyahkan. Karena di sanalah terbukti bahwa bangunan iman kita kokoh, saudara-saudara ya. Di sini digambarkan bahwa ada seorang yang mendirikan rumah ya dengan cara, nah ini dia ya, dengan cara apa? Ayat 48 akan jelas berkata, orang itu menggali dalam-dalam ya, menggali dalam-dalam nih. Sebelum rumah itu dibangun, dia menggali dalam-dalam, kemudian meletakkan dasar ya, dasar di atas batu ya. Jadi dia gali dulu itu tanah sedemikian rupa, dia gali dalam-dalam, jadi bukan cetek nih, dia menggalinya dalam-dalam, kemudian meletakkan dasarnya, ya ini seperti fondasi di atas batu. Saya menyimpulkannya ini batu karang yang teguh, Yesus Kristus ya. Kalau iman kita di atas Yesus Kristus Tuhan sebagai batu karang menjadi landasan, maka kita digambarkan kita rumah yang begitu kokoh dan tak tergoyahkan walau ada air bah, walau ada banjir yang melanda. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya berikan pembanding pada Mazmur 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13 mengatakan begini. Mazmur 92 ayat yang ke-13 mengatakan,
Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kenapa saya berikan pembanding Mazmur 92:13 untuk menjelaskan tentang bagaimana dalam rangka mendirikan rumah yang kokoh dan tak tergoyahkan, itu perlu menggali tanah itu dalam-dalam sampai ditemukan yakni batu karang untuk menjadi landasan, ya, meletakkan dasar iman kita, rumah iman kita di atas batu karang Yesus Kristus, saudara-saudara, ya. Di sini digambarkan pada Mazmur, orang benar, kita orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, akan bertunas seperti pohon korma. Bertunas seperti pohon korma itu bagaimana sih? Saudara-saudara, ketika coba saya telusuri tentang pohon korma, ternyata untuk muncul tunasnya itu tidak dalam waktu singkat, tidak dalam hitungan hari atau minggu. Untuk muncul tunasnya, bertunas, dia membutuhkan waktu berbulan-bulan. Kenapa? Dalam hal pohon korma, ya, sesuai dengan Mazmur ini, ya, bertunas seperti pohon korma. Ternyata lebih dulu digali, dia buat galian 1-2 meter. Setelah digali kedalaman 1-2 meter, maka benih korma itu ditaruh di dasarnya. Kemudian di atas benih ini ada tanah, kemudian batu, kemudian pasir. Diulang, tanah, batu, pasir. Diulang lagi, tanah, batu, pasir, hingga tertutuplah lubang itu. Jadi Anda bisa bayangkan, itu berlapis-lapis, ya, benih tadi, biji korma tadi yang sudah ditaruh di dasar sana, itu ada bisa berulang-ulang, ya, tanah, batu, pasir, ditaruh lagi tanah, batu, pasir, seterusnya sampai lubang itu tertutup. Ketika biji korma ini mulai keluar akarnya, kan nggak langsung bertunas daunnya, akarnya, ya, ini sebutannya apa ya? Ini mulai keluar kayak cambah, ya, kecambah. Anda tahu kecambah kah? Ya, pokoknya akarnya dia tentu belum cukup kuat karena ada lapisan di atasnya yang menindih dia, sehingga akar itu akan tumbuh ke bawah sana, ke dalam sana, hingga menemukan sumber air. Begitu dia temukan aliran atau mata air, dia menyerap energi, dia mendapatkan asupan, dia mendapatkan kekuatan, baru boleh punya kekuatan untuk tunas itu muncul ke permukaan. Anda bisa bayangkan, ya, betapa proses itu tidak mudah memang, tapi memang inilah yang harus terjadi. Kita harus menjadi orang-orang yang berakar di dalam Tuhan, saudara-saudara, ya. Jadi yang pertama, ya, ini proses di tempat yang dalam, ya, sehingga nantinya dia akan menjadi satu pohon yang sangat kuat. Dan ingat, akar tadi itu bisa ratusan meter hingga ditemukan mata air, ya. Dan Yesus adalah mata air kehidupan. Ketika engkau benar menemukannya, maka ada asupan yang memperkuat kehidupan kita agar semakin kokoh, ya, dan tak tergoyahkan. Kalau kita benar bertunasnya seperti pohon korma, tidak heran ketika menghadapi badai gurun yang begitu hebat, nantinya bisa bertahan. Badai gurun ternyata kecepatannya bisa mencapai 60 km per jam, saudara-saudara, ya. Yang kedua, ketika menghadapi cuaca ekstrim, ya, di siang hari bisa sedemikian terik plus 60 Celcius, di malam hari sedemikian dingin minus 20 derajat Celcius. Ya, karena dia berakar sangat dalam, maka dia bisa tetap kokoh, dia bisa bertahan, ya. Nantinya ketika menghadapi kering padang gurun yang begitu hebat dan dalam situasi yang tandus, dia bisa tetap bertahan. Anda bisa bayangkan kalau kita menjadi Kristen yang cara dalam Lukas tadi, cara membangun rumahnya itu mengawali dengan menggalinya dalam-dalam. Ya, kita akan bertunas seperti pohon korma, tapi ketika bicara pertumbuhan, seperti pohon aras di Libanon. Kita akan bertumbuh subur seperti pohon aras yang ada di Libanon, saudara-saudara.
Saya temukan catatan tentang pohon aras di Libanon, itu ternyata seperti ini, saudaraku. Dia pertumbuhannya bisa mencapai 40 hingga 60 meter. Anda bisa bayangkan, kalaulah ruko itu satu tingkat 4 meter, kan ruko rata-rata 3 lantai, 3 atau 4 ya. Kalau bicara 40 meter saja, itu gedung 10 lantai. Itu bicara proses pertumbuhannya. Ya. Yang kedua, dia semakin tua, semakin kuat, ya, dan tidak mudah lapuk. Dan pohon aras Libanon ini anti rayap dan serangga, karena dia ternyata kayunya, pohonnya itu pahit, sehingga binatang-binatang ini tidak suka, sehingga tidak ada yang dapat merusak pohon tersebut, ya. Yang keempat, dia mengeluarkan aroma yang sangat harum. Itulah pohon aras, ya. Jadi kalau kita benar tadi bertunas seperti pohon korma dan sekarang bertumbuh seperti pohon aras di Libanon, kita akan menjadi Kristen yang sangat kuat, sangat kokoh. Yang kedua, tidak dapat diserang. Yang ketiga, mengeluarkan aroma yang harum, ya. Dan yang keempat, ternyata semakin tua kita semakin tangguh, semakin kuat, semakin berhikmatnya, tidak dapat dirusak oleh apapun. Nah, dalam Wahyu 6 ayat 6 juga ada penjelasan tentang bahwa kekristenan itu sebenarnya kalau engkau ada tanda kepemilikan Tuhan tidak dapat dirusakkan. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita sangat berminat untuk menjadi Kristen yang kokoh dan tak tergoyahkan, sehingga apapun yang terjadi kita bisa menaklukkannya, tidak hanya sekedar melewatinya, tapi menaklukkannya, dan kita mengalami kemenangan dalam anugerah, dalam pembelaan Tuhan. Ternyata kemenangan itu bukan sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Semoga Anda menjadi orang yang sungguh kokoh dan tak tergoyahkan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah, jumpa walaupun tidak secara langsung, dimanapun anak-anakmu berada. Nah, Tuhan, dari GPDI Sahabat Allah, mari Engkau menjamahnya menjadi umat yang bangunan imannya semikian kokoh. Walaupun hari-hari ini ada banyak goncangan, dipastikan kami orang-orang yang membangun rumah dengan lebih dulu menggalinya dalam-dalam, sehingga kami temukan landasan yang sangat kuat, yakni Yesus Kristus Tuhan, yang membuat rumah itu, bangunan iman kami, walaupun dihantam air bah sebesar apapun, banjir sebesar apapun, dia tetap kuat. Tuhan Yesus, tolong kami, jamah setiap pribadi, sehingga kami bukan saja pendengar yang baik, tapi kami pelaku firman yang lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak saja menyenangkan, kami rindu hidup berkenan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Meteraikan sabdamu, agar kami melihat bahwa firman dalam kuasanya yang begitu hebat, tidak akan pernah kembali sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap pribadi. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, kita akan mendengarkan informasi dari BIC. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui sosial media BIC sambil melihat perkembangan yang ada. Jangan lupa untuk follow sosial media kita, ada di Instagram, YouTube, dan Facebook, Bless Impact Community. Untuk kegiatan pertemuan secara fisik seperti komsel dan ibadah BIC masih diliburkan, tetapi apabila teman-teman ingin mengadakan komsel secara online, dipersilahkan. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai dari hari Senin jam 10 malam sampai hari Selasa jam 3 sore. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim BIC, ada Saudari Sansan dan Saudari Devina. Dalam menghadapi COVID New Normal, bagi teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan, dan selalu menjaga kebersihan dimanapun teman-teman berada. Sekian pengumuman dari komunitas BIC, nantikan informasi selanjutnya di sosial media kita di Bless Impact Community. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kau kuatkan aku bertahan
Selamat malam rekan-rekan BSI. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini tibanya saatnya kita akan berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu buat kami semua. Kau yang memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai terendah. Bapa, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga yang telah memimpin hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau yang memberkati dalam pelayanannya, Engkau memberkati setiap usaha, setiap mata pencariannya, Engkau berkati juga setiap keluarganya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, terima kasih juga atas berkat-Mu buat pimpinan BSI Bapak Beni Hira. Engkau yang memimpin keluarganya, Engkau yang memimpin kesehatannya. Dalam setiap usahanya juga Engkau yang berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapak, kami berdoa Bapak, mungkin ada rekan-rekan BSI yang sakit, Engkau kiranya memberikan kesembuhan. Mungkin ada rekan-rekan BSI yang memerlukan pertolongan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan. Rekan-rekan BSI, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat badani dan berkat rohani tercurah buat rekan-rekan BSI semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.